Customer Success Manager di Glodon Indonesia, akan menjadi hari ini sebagai moderator untuk acara kita pagi ini. Kita ada program baru nih dari Glodon. Kita komit untuk tahun ini mengadakan intermediate workshop secara reguler ya. Setiap bulan akan kita adakan intermediate level workshop. Tujuannya apa sih kita membuat program baru ini? Yaitu kita ingin mendevelop teman-teman, Bapak Ibu yang sudah merupakan active user dari software Kubikos supaya kita bisa bareng-bareng level up ya, sesuai dengan shortcut di link registrasinya level up Glodon. Jadi supaya skill Bapak Ibu dalam menggunakan Kubikos di project-project semakin meningkat. Jadi kita membuat sebuah wadah workshop untuk sharing-sharing, diskusi tentang topik-topik yang sering kita temukan ya, isu-isu yang sering kita temukan di project-project. Nah, untuk topik yang kita angkat hari ini adalah mengenai kajian standar detail tulangan dalam perhitungan volume tulangan. Nah, pagi ini pembicara kita adalah Bapak Alamsyah Reza Padian yang merupakan Kubikos expert ya. Jadi sudah banyak sekali successful project yang di-guide oleh Mas Reza dengan klien-klien VIP kami. Jadi Pak Reza hari ini akan share tentang standar detail dan metode perhitungan volume penulangan yang sering dilakukan pada aplikasinya di project. Begitu. Nah, pemaparan Pak Reza ini sesuai jadwal ya, kita akan start on time 9.30 sampai sekitar jam 11. Nanti setelah itu Bapak Ibu kita akan ada sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat. Nanti yang jawabannya singkat akan kami bantu menjawab langsung di kolom chat. Bagi pertanyaannya yang open dan cocok untuk didiskusikan akan kita lempar ke forum di akhir sesi. Begitu ya. Oke, terus ini sifatnya pemaparan dan diskusi. Jadi Bapak Reza akan menyampaikan presentasinya terkait software TRB dan pengaturan tulangan. Bapak Ibu boleh silahkan sambil dibuka software TRB-nya untuk sambil ngelihat juga ya apa sih yang diubah oleh Pak Reza dan ngaruhnya kemana gitu. Tapi Bapak Ibu yang tidak ada softwarenya saat ini tidak apa-apa, boleh menyimak saja karena ini sifatnya bisa diikuti dan didengarkan aja. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat. Tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin bisa saya panggil Pak Reza. Mungkin bisa kita mulai. Terima kasih Bu Andrea. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah hadir di diskusi kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Reza. Di sini saya bertugas sebagai technical consultant dari PT Glodon Technical Indonesia. Oke, pada hari ini, kesempatan hari ini sesuai dengan tema yang diusung untuk workshop, yaitu ke arah kajian standar detail tulangan untuk perhitungan volume tulangan. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena sebagian besar Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini adalah user dari aplikasi Kubikos dan sebagian juga sudah mengenal apa itu aplikasi Kubikos TRB. Nah, jadi di sini kita akan coba mendiskusikan dan memperdalam terkait dengan standar detail penulangan ya, di mana standar detail penulangan ini itu bisa dilakukan atau bisa di-adjustment di dalam aplikasi Kubikos TRB kita. Jadi aplikasi Kubikos TRB itu tidak hanya sekedar melakukan pemodelan, kemudian menginput data penulangan, kita juga bisa mengatur standar detail penulangan tersebut. Oke ya, nah sekarang di sini sesuai dengan temanya tadi ya, jadi kita lebih fokus untuk pada kesempatan hari ini itu adalah yang akan kita bahas terkait dengan standar detail penulangan kolom dan standar detail penulangan balok. Jadi kita, karena yang tadi dikatakan oleh Bu Andrea bahwa kita memiliki program yaitu untuk level up bagi teman-teman atau Bapak Ibu semua user dari PT Glodon Technical Indonesia,
Nah, pada hari ini itu kita ke arah standar detail penulangan dan fokus hanya untuk balok dan kolom karena mengingat waktu yang terbatas. Kemudian sesuai dengan tema yang diusung tadi ada beberapa konten yang akan kita highlight di sini. Yang pertama itu adalah apakah perhitungan standar detail penulangan ini sudah diterapkan di dalam perhitungan volume penulangan. Oke, karena sebagian besar Bapak Ibu di sini masih juga mengadopsi atau masih mix antara menggunakan aplikasi Kubikos Derby dan juga menggunakan perhitungan secara konvensional. Jadi terkadang apakah sudah mengacu ke standar detail yang sudah diterbitkan oleh masing-masing konsultan, biasanya itu yang ada di halaman pertama sampai dengan halaman ke-10 ya, biasanya ada beberapa lembar seperti itu. Nah, di sini apakah Bapak Ibu sudah menyesuaikan perhitungan volume pekerjaan penulangan tersebut terhadap standar detail yang sudah diterbitkan oleh si perencana. Kemudian yang kedua, ini juga kita akan mengangkat isu bagaimana detail penulangan yang digunakan pada saat perhitungan itu untuk kebutuhan tender, untuk kebutuhan fase konstruksi, atau misalnya untuk kebutuhan material itu dengan konsep perhitungan yang sama atau berbeda-beda. Bisa jadi background Bapak Ibu atau teman-teman di sini kan multi background ya. Ada yang backgroundnya sebagai estimate atau QS dari tim owner, ada juga yang estimate atau QS dari tim konsultan. Kemudian juga ada Bapak Ibu yang backgroundnya di sini adalah tim estimate atau QS dari kontraktor. Nah, dari sini apakah memang sudah diplankan di awal bahwa standar detail penulangan itu sudah bisa diadopsi atau tidak? Nah, terkadang kita muncul nih dispute ya antara misalnya pihak A, pihak B, atau pihak C yang perhitungan volume penulangannya belum sama, sehingga pada saat kita melakukan klarifikasi itu kita harus mencocokkan lagi datanya, kemudian konsep perhitungannya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir di sini temanya kita juga karena kita sudah memasuki tahun 2022, seperti biasanya kita juga akan ada yang namanya update software. Tadi kalau yang dikatakan oleh Bu Andrea kita lebih ke update skill. Nah, di sini juga untuk softwarenya kita juga memiliki update si softwarenya atau aplikasinya. Oke, sekarang kita masuk yang konten pertama. Apakah perhitungan standar detail sudah diterapkan di dalam perhitungan volume penulangan? Oke, jadi di sini saya memiliki beberapa contoh highlight yang masih menggunakan konvensional. Jadi perhitungan konvensional pun itu ada beberapa metode yang beragam cara perhitungannya. Nah, ini apakah juga sudah menganut standar detail penulangan itu atau tidak? Jadi ini yang pertama, highlight yang pertama. Jadi ada beberapa yang dari kita mungkin sudah ada yang mirip seperti ini. Jadi ada breakdown hitungannya, kemudian ada skematik penulangannya, sehingga siapapun yang melihat itu bisa untuk dicerna atau dipelajari. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki standar yang berbeda. Misalnya contoh seperti ini. Jadi ini juga lebih kompleks ya. Di sini contohnya adalah yang user yang kita dapatkan untuk contoh perhitungan ini, beliau lebih condong untuk membuat secara detail, tetapi untuk skematiknya tidak terlihat. Dan kita juga tidak bisa melihat di sini apakah misalnya untuk standar detail penulangannya ini sudah diterapkan atau tidak ya. Jadi kalau secara hitungan manual itu kita memang harus kita coba kita kulik satu persatu apakah ini sudah sesuai dengan standar perhitungannya atau tidak. Kemudian selanjutnya ada juga yang metodenya seperti ini. Jadi kita menghitung seperti ini, jadi ada faktor overlap dan sebagainya, dan ini juga ada skematiknya di bagian atas si tabel hitungannya ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita memiliki kesulitan apakah si standar detail perhitungan itu sudah sama atau misalnya sudah diterapkan di dalam perhitungan kita atau tidak. Nah, ini juga sama ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita simpulkan untuk metodenya Bapak Ibu ya, metodenya Bapak Ibu di sini, misalnya contoh di sini itu ada cek gambar, kemudian kita cek BQ dan RKS untuk misalnya melakukan proses perhitungan.
Kemudian yang kedua, misalnya kita cek standar perhitungan volumenya. Kemudian yang ketiga, kita membuat format atau rumus atau template di Excel dan kita coba adopsi tadi standar detail perhitungannya ke dalam format atau rumus Excel-nya Bapak Ibu tadi. Kemudian yang terakhir baru data gambarnya kita input ke dalam data Excel ya. Nah, jadi ini adalah proses yang konvensional, di mana proses konvensional ini kita masih belum bisa mengetahui bagaimana proses perhitungannya, kemudian yang kedua bagaimana standar perhitungannya itu seperti apa, itu memang harus kita kolaborasi atau kita kulik satu persatu. Oke, nah kemudian selanjutnya di sini, yang konten kedua, bagaimana detail penulangan itu digunakan pada saat perhitungan untuk kebutuhan tender, konstruksi, atau kebutuhan material misalnya. Jadi di sini saya membuat skematik, contoh misalnya seperti ini ya. Jadi kita memiliki beberapa fase di dalam konstruksi. Jadi ada yang namanya fase pre-construction, kemudian fase tender, kemudian juga misalnya fase konstruksi dan misalnya fase final. Kemudian di dalam fase pre-construction ini dilakukanlah perhitungan volume penulangan yang dilakukan oleh owner atau konsultan nih. Kemudian yang kedua, pada saat di fase tender, kita akan menginvite atau mengundang beberapa kontraktor untuk mengikuti proses tender. Sehingga si kontraktor ini itu akan melakukan proses perhitungan volume kembali. Misalnya perhitungannya bisa menggunakan metode A atau bisa menggunakan metode B. Nah, apabila sudah ada kesepakatan di awal pada saat fase pre-construction dan fase tender, itu bisa jadi mungkin metodenya sama-sama A. Tetapi kalau misalnya tidak diberikan info, bisa jadi si owner atau konsultan ini dia menggunakan metode perhitungannya A, kemudian pada saat fase tender si kontraktornya menggunakan metode B gitu ya. Jadi akan ada kemungkinan terjadinya perbedaan metode. Kemudian yang kedua nih, dari fase tender ke fase konstruksi. Pada saat fase tender ke fase konstruksi itu ada aktivitas, misalnya contoh dari tim tender itu serah terimanya mungkin hanya berupa BQ. Nah, nanti di sini kita coba akan konsultasi apakah Bapak Ibu juga mendapatkan dokumen yang lain atau misalnya hanya dokumen BQ-nya saja nih dari tim tender ke misalnya tim konstruksinya. Kemudian ada juga kemungkinan serah terima BQ-nya itu plus sama backup data. Jadi perhitungan volume yang dilakukan oleh tim tender itu bisa dicek kembali oleh tim yang berada di fase konstruksi. Nah, yang ketiga nih, apabila tidak ada backup data atau misalnya interoperability antara si tim tender dengan tim konstruksi, akan ada kemungkinan terjadi perbedaan metode. Bisa jadi nanti metode yang dilakukan oleh tim fase konstruksi metode C. Tetapi kalau misalnya ada kesepakatan, bisa jadi nanti fase tender dengan fase konstruksi itu dengan metode perhitungan yang sama. Kemudian yang terakhir, pada saat fase konstruksi menuju ke fase final construction. Nah, ini bisa jadi pada saat fase konstruksi ke fase finalnya, bisa jadi mungkin metodenya berubah atau misalnya volumenya berubah karena akibat adanya VO atau addendum. Kemudian yang kedua, bisa jadi mungkin ada faktor misalnya optimasi waste, di mana pada saat fase tender itu optimasi waste-nya misalnya belum dilakukan. Kemudian yang terakhir misalnya mungkin terkait dengan zoning atau metode kerja dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi perbedaan perhitungan volumenya. Oke, jadi ini adalah beberapa case study yang pernah kita alami atau misalnya tidak pernah Bapak Ibu alami. Nah, di sini mungkin dijadikan sebagai suatu studi atau pembelajaran bagi kita, apakah selama ini Bapak Ibu pada saat menghitung volume itu sudah kontinuitas dari mulai fase pre-construction sampai ke fase final dengan metode yang sama, dengan template yang sama, atau dengan format perhitungan yang sama. Nah, di sini saya akan coba langsung menuju ke bagian software. Jadi di sini saya akan coba buka software ya. Saya akan melakukan simulasi. Jadi simulasi di sini yang pernah kami dapatkan pengalaman untuk metode perhitungan volume ya, terutama untuk penulangan, itu koreksi kalau saya salah, ada dua metode. Yang pertama itu adalah metode khusus misalnya contoh untuk perhitungan balok ya.
untuk perhitungan balok itu putus per kolom. Jadi misalnya antara kolom A dengan kolom B dengan kolom C dengan kolom D itu ada balok. Kemudian Bapak Ibu menghitungnya itu dia penulangannya putus per kolom. Itu ada yang pertama. Yang kedua itu adalah perhitungan volumenya menerus, misalnya ada faktor lappingnya, tetapi faktor lappingnya ini hanya dianggap sebagai 40D, dan kemudian untuk posisi sambungan tulangannya misalnya itu di general itu per 12 meter sambung per 12 meter sambung. Jadi di sini saya akan coba buka dulu yang untuk simulasi yang pertama. Jadi simulasi yang pertama ini saya itu asumsinya adalah ini saya lakukan dengan modeling yang sama ya. Jadi di sini karena kita kaitannya workshop juga kita akan mempresentasikan atau mempraktekkan bagaimana kita melakukan proses menginput data standar penulangan. Oke, jadi di sini saya membuat kasus untuk yang sederhana saja. Jadi bentuk bangunannya seperti ini. Karena yang kita fokuskan di sini adalah metode penginputan data penulangannya, bukan bagaimana membuat pemodelan. Nah, di sini saya metodenya Bapak Ibu itu adalah untuk balok ya, untuk balok. Baloknya itu di setiap kolomnya putus. Jadi seperti ini dan sudah ada data penulangannya. Karena di sini setiap kolomnya putus, kemudian saya melakukan project setting. Di sini yang saya hanya lakukan di sini calculation rules. Dan saya rubah itu hanya untuk panjang penjangkaran dari balok yang masuk ke kolom. Karena di sini Bapak Ibu menghitungnya di setiap kolom itu misalnya putus, jadi untuk tekukannya ini adalah saya mengasumsikan panjang penyalurannya itu setengah dari lebar kolom yang dijadikan sebagai tumpuan. Oke ya, ini jadi yang saya rubah hanya satu faktor karena untuk lappingnya tidak berpengaruh. Secara bentang di sini contohnya kurang dari 12 meter sehingga tidak ada nanti yang namanya lapping. Kemudian setelah saya running, saya lihat di sini misalnya rebar layout ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah familiar untuk membuktikan seperti apa konsep perhitungannya saya, di sini ada rebar layout gitu ya, rebar layout. Kemudian tadi settingan saya untuk panjang penjangkarannya itu adalah setengah dari lebarnya kolom yang dijadikan sebagai tumpuan. Sehingga bentuknya seperti ini ya. Oke, nah ini metode yang pertama, jadi putus per kolom. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk baseline volumenya, di sini di bagian view quantity-nya, itu kita bisa lihat nanti ada ininya ya, perbandingan tabelnya atau hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua tadi metode menerus per 12 meter ya. Jadi ini kita coba tanpa mempertimbangkan standar dari konsultan. Jadi biasanya juga ada dari kita yang menghitung seperti ini ya. Misalnya contoh, di sini ada misalnya balok menerus. Jadi saya juga buat simulasi balok menerus. Yang tadi di awal ini balok putus per kolom. Nah nanti di sini kita akan bandingkan volumenya antara yang tadi baloknya putus per kolom dan tadi yang menerus ya. Oke, nah jadi di sini ada beberapa case yang nanti akan kita angkat atau kita simulasikan. Jadi di sini baseline-nya itu adalah perhitungan volume untuk yang baloknya misalnya putus per kolom, yang kedua misalnya menerus per 12 meter. Dan untuk lapping-nya itu dianggap 40D. Nah karena ada faktor lapping-nya dan sebagainya, jadi metode pemodelan balok saya itu adalah saya buat menerus seperti ini. Kalau yang tadi yang di modeling yang pertama di setiap kolomnya kan putus ya. Sehingga yang di kedua ini modelingnya dia menerus. Kemudian faktor-faktor apa saja yang akan saya rubah sehingga nanti akan muncul ada faktor 40D-nya dan sebagainya. Di sini di bagian project setting. Ini juga bagi Bapak Ibu yang sudah familiar ya. Di project setting ini ada yang namanya floor setting. Nah, floor setting yang ada di sini
itu misalnya saya di bagian di bagian tension grade B-nya, ini misalnya nanti saya ganti menjadi 40D di sini. Misalnya contoh di sini lantai satunya frame beam-nya, tension grade B-nya saya ganti menjadi 40D ya. Oke, kemudian di lantai 2-nya juga misalnya saya ganti menjadi 40D. Oke, selanjutnya ini faktor yang pertama ya, faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yang saya ganti adalah tension and compression settingnya. Karena di sini baloknya saya itu harus saya anggap sebagai misalnya di sini tension grade B ya. Oke, misalnya di sini tension grade B. Kenapa saya asumsikan sebagai tension grade B? Karena di sini tadi di bagian force settingnya saya merubahnya di kategori tension grade B. Saya ganti 40D, kemudian saya ganti 40D. Kemudian di sini misalnya saya running, saya calculate. Oke ya, saya calculate. Kemudian di sini saya lihat di bagian rebar layout-nya. Oke, nah posisi penulangannya seperti ini. Jadi panjang lappingnya itu sudah 1 meter karena di sini diameternya adalah 25. Sehingga 25 dikali 40 itu adalah 1 meter. Nah, lappingnya di sini. Kemudian dia mengejar misalnya di sini 12D ya. Jadi di sini mengejarnya misalnya 12.000 ya, 12.000 mm atau 12 meter. Nah, ini tadi faktornya dia menerus per 12 meter, kemudian lappingnya 40D. Nah, ini nanti kita akan jadikan sebagai baseline atau benchmark. Nah, sekarang saya coba balik lagi ke bagian untuk yang konsultannya ya. Jadi di sini saya mengambil contoh. Ada beberapa konsultan yang saya gunakan sebagai data perbandingan. Oke, jadi yang pertama saya menyebutnya di sini karena untuk independensi, saya tidak menyebut si konsultannya karena memang kita hanya sebagai pembanding untuk metode yang tadi menerus per 12 meter, kemudian lappingnya 40D, terhadap misalnya si konsultan A itu nanti perbandingannya seperti apa. Oke, jadi di sini untuk yang pertama saya ambil adalah kasus untuk length development dan lap splice. Jadi biasanya untuk di standar di rel penulangan ada faktor length development dan length development dan lap splice. Nah, di sini misalnya ada nanti kategorinya ya, yang Bapak Ibu sudah familiar, mungkin sudah paham dengan karakteristik dari konsultan A ini. Kemudian di sini kita akan coba masukkan ke dalam aplikasinya si Cubicos TRB ya. Jadi misalnya contoh di sini kategori S1 itu nanti di aplikasi Cubicos-nya kita kategorikan sebagai tension development length. Kemudian yang S2-nya kita kategorikan sebagai compression development length atau CAL. Kemudian yang ketiga, S3-nya ini misalnya kita kategorikan sebagai compression lap length, dan di sini S4 kita kategorikan sebagai compression development length atau misalnya juga CAL. Di sini yang S5-nya kita anggap sebagai tensile lap length. Jadi di sini ada dua kategori. Development itu adalah untuk panjang penyaluran, kemudian untuk lap length itu adalah untuk panjang lewatannya. Nah, di sini sudah ada juga keterangannya kita yang akan kita aplikasikan ke dalam Cubicos TRB. Kemudian selanjutnya yang harus kita adjustment lagi itu adalah untuk tension dan compression settingnya di dalam aplikasi Cubicos. Kapan kita harus menggunakan panjang penyaluran untuk tension atau kompres, kemudian kapan kita harus menggunakan lappingnya itu sebagai tension grade A atau tension grade B. Nah, di sini sesuai dengan standar yang si konsultan A ini, saya melakukan settingan tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk yang kolomnya, development-nya itu dianggap sebagai tension, kemudian lapping-nya tension grade B. Untuk yang balok, ini saya bagi menjadi dua. Untuk yang top bar-nya, itu saya menggunakan compression, development-nya, kemudian bottom-nya menggunakan tension. Untuk lapping-nya atau panjang lewatannya di sini semuanya menggunakan tension grade B. Nah, biasanya juga nih Bapak Ibu di dalam konsultan itu juga melampirkan nilai dari masing-masing tadi untuk yang
length development-nya dan juga lap splice-nya ya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi biasanya dibagi menjadi beberapa mutu beton, kemudian juga dibagi menjadi beberapa tadi kategori S1, S2, S3, S4, dan S5, dan juga mutu besi. Jadi di sini mutu besi yang kita ambil contoh adalah BJTD 40 ya, kemudian mutu betonnya FC30. Di sini ada untuk panjang tadi lap splice dan length development. Di sini juga ada panjang untuk kait standar atau misalnya LDH. Nah, di dalam aplikasi Kubikos-nya kita, itu nanti kita rubah nih di sini. Jadi nanti untuk masing-masing kategorinya kita adjustment, kita sesuaikan dengan nilai length development dan lap splice dari si konsultan A tadi. Oke, jadi ini nanti Bapak Ibu yang tadi di development lap and setting itu nanti akan coba kita peragakan itu seperti apa merubahnya ya. Kemudian ini tadi di bagian untuk yang generalnya ya. Sekarang kita fokus misalnya yang pertama ke bagian kolom. Nah ini kita juga mengambil dari si konsultan A tadi untuk yang kategori kolomnya yang umum kita rubah atau kita adjust ya. Jadi di sini ada syarat-syarat tertentu yang sudah di-mention atau ditampilkan oleh konsultan. Misalnya contoh untuk lappingnya di sini dia adalah HO/2 atau 0,5 HO. Kemudian nanti di sini ada kategori-kategori yang lain dan ini akan kita sesuaikan nanti juga di aplikasi Kubikos TRB. Nah ini kalau misalnya kita ganti ya standarnya ini ke dalam aplikasi Kubikos TRB atau kita terapkan jadinya seperti ini. Jadi tadi di standarnya kita di calculation rules di aplikasi Kubikos TRB-nya itu di bagian tools-nya rules, calculation rules, kemudian itemnya itu kolom. Jadi untuk yang di bagian posisi kickers-nya atau posisi lapping-nya ini dia adalah HN/2. Kemudian di sini keterangannya ya tadi sesuai dengan standarnya dia adalah 1/6, kemudian maksimumnya di 500 untuk yang densify zone-nya. Nah ini bisa kita balikan lagi. Nah tampilannya seperti ini. Jadi 1/6 500 diambil yang terbesar. Sehingga kita bisa menyesuaikan rumusnya seperti ini. Selanjutnya lagi nih, ini tadi yang kolom ya. Kemudian yang balok. Yang balok, nah standarnya seperti ini. Jadi ada standar untuk tulangan ekstra, itu panjangnya ada berapa, di tumpuannya 0,25. Kemudian untuk yang di bagian middle-nya, itu diambil yang terbesar, misalnya 0,35 gitu ya. Nah selanjutnya untuk yang di bagian bawah, itu tulangan ekstranya 0,125 dari bentang bersih. Dan untuk potongannya atau sambungannya itu dia minimal 2 HB ya. Jadi dari tinggi baloknya ini 2 HB. Jadi 2 dikali tinggi balok. Ini posisi sambungannya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam aplikasi Kubikos TRB? Nah, di sini saya akan kasih bagan. Jadi di dalam aplikasi Kubikos TRB itu yang pertama misalnya untuk kasus panjang tulangan ekstranya ya, yang di bagian tepinya 0,25, ini kita ganti menjadi 0,25. Kemudian untuk yang di bagian middle-nya atau di bagian tengahnya, ini dia 0,35 ya, jadi kita ganti juga menjadi 0,35. Nah posisinya nih, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengutak-atik aplikasi Kubikos TRB, ini berada di tools-nya calculation rules dan juga kategorinya atau itemnya beam ya. Kemudian yang di setting ini di bagian top support bar length in span. Oke, ini untuk yang bagian balok dan kemudian untuk yang di bagian tekukannya dan panjang lewatannya ini kita gunakan untuk yang tetap di kategorinya di beam untuk di rules-nya calculation rules. Kemudian di settingan beam versus kolom ya, jadi beam strip kolom dan kita pilih settingannya yang seperti ini. Oke, nah kemudian nanti akan jadinya misalnya seperti ini. Nah untuk yang 2HB-nya nih, yang 2HB-nya ini secara tidak langsung saya juga memperkenalkan rumus atau formula di aplikasi Kubikos TRB yang terbaru ya. Jadi untuk minimal 2HB-nya ini kita bisa setting di bagian top bar lap splice.
Nah ini yang kalau di versinya Bapak Ibu yang belum mendapatkan versi tahun 2022 ini masih belum ada. Jadi ini khusus yang versi tahun 2022, kalau versi di bawah 2022 ini belum kita update ya, jadi yang diupdate-nya di tahun 2022. Nah sekarang saya coba akan beralih lagi ke software. Nah kita akan coba praktekkan tadi ya, untuk bagaimana merubahnya. Jadi saya sudah mempersiapkan balok yang menerus tadi, itu saya save as khusus untuk misalnya konsultan A. Oke, walaupun nanti ada metode yang berbeda ya, seperti apa metode berbedanya, ini terkait dengan rules, seperti yang Bapak Ibu ketahui, rules-nya kita ini juga bisa kita save as, atau kita kategorikan berdasarkan konsultannya ya, jadi bisa kita ekspor untuk rules-nya. Nanti akan coba saya jelaskan itu seperti apa rules-nya ya. Oke, nah ini saya sudah membuat Kubikos TRB C3-nya, nama filenya balok menerus konsultan A. Oke, misalnya di sini contoh ya, kita tadi sudah di project setting. Jadi di project setting ini, di floor settingnya, oke ya, jadi kita untuk yang tensionnya tidak menggunakan misalnya tadi 40D lagi, tetapi kita rubah di bagian development lab and settingnya. Nah ini sudah saya filter nih, jadi untuk mempermudah kita visualisasinya, ini saya filter dulu. Misalnya di sini saya hanya khusus menggunakan rebar strength-nya 40, jadi BJTD 40. Kemudian juga diameternya saya juga filter supaya tidak terlalu banyak. Dan mutu betonnya saya filter karena di sini study case-nya menggunakan FC30, jadi saya hanya centang FC30 kemudian saya filter. Nah, di sini saya sudah merubah nih Bapak Ibu. Jadi yang saya rubah tadi adalah di kategorinya untuk yang KLL. Jadi itu yang faktor tulangan tarik ya. Jadi kalau untuk konsultan tulangan tarik itu dia kategorinya adalah 1,3 LD atau misalnya 1,3 LA. Selanjutnya ini ada yang untuk panjang penyalurannya. Nah, ini juga nanti ada yang untuk panjang penjangkarannya ya, atau LDH plus tekuknya. Nah, ini yang kita rubah, kita sesuaikan dengan tadi tabelnya si konsultan. Jadi kalau misalnya tadi kita balik lagi ke bagian PPT yang ini, itu saya sesuaikan dengan tabelnya konsultan ya. Jadi tadi contoh yang di pertama tadi ya, jadi itu sudah saya sesuaikan dengan tabelnya konsultan. Nah ini adalah hasil screenshot dari yang saya sesuaikan terhadap tabel konsultan yang ini ya. Oke, kemudian saya sudah sesuaikan juga tadi untuk di development lab and settingnya. Kemudian ini saya close. Selanjutnya saya lakukan tadi di sini pengaturan tension and compression setting. Jadi tadi setelah di floor setting, development lab and setting, saya lakukan lagi pengaturan di tension and compression setting untuk menentukan posisinya, kategorinya itu si tulangan ini dia istilahnya apa nih? Misalnya untuk code-nya itu apa? Misalnya contoh tadi kolom saya untuk panjang penjangkarannya kategorinya tension, kemudian yang untuk panjang lewatannya kolom saya menggunakan tension grade 3. Karena ada faktor pengalinya biasanya dari konsultan 1,3 ya. Selanjutnya, begitu tadi untuk tension and compression settingnya sudah, saya melakukan proses pengaturan modifikasi di calculation rules. Oke, kita mulai dari kolom. Tadi kolom juga sudah saya rubah di sini ya. Kemudian untuk yang sengkangnya juga, yang di bagian lappingnya ini. Oke, tadi kita sudah, kalau suara saya terputus-putus, nanti coba diingatkan ya Bapak Ibu. Oke, tadi kita sudah sampai bagaimana melakukan proses perhitungannya. Kemudian di sini juga kita sudah tadi mengambil data dari si konsultannya, standar untuk si nilai lab development-nya dan lab splice-nya. Kemudian di sini coba akan kita cek ya setelah kita running. Jadi tadi juga untuk yang BIM, sekarang untuk yang BIM, settingan BIM ya. Settingan BIM ini, jadi tadi calculate settingnya, di sini Bapak Ibu calculate settingnya itu adalah yang di bagian sisi pinggir atau tepi, itu tadi 0,25, kemudian yang di bagian middle-nya itu adalah tadi 0,35, itu bisa kita, ini ya, kita setting ya, kemudian kita klik OK.
Nah, di sini juga distance from join-nya kita bisa setting maksimum misalnya 2 HB, misalnya ln/4. Ini ada beberapa settingan. Jadi kita pilih yang pertama. Nah, selanjutnya begitu kita running atau misalnya kita switch di sini, kita calculate ya, kita running. Nah, di sini kita akan coba tunjukkan di bagian quantity-nya, rebar layout. Ini kita pembuktian ya. Jadi kita pembuktian misalnya saya ke user atau Bapak Ibu ke user yang lain. Di sini untuk yang lap length-nya itu sudah terganti, yang tadi dari 1000 menjadi 1120. Nah, 1120 ini angkanya tadi dari project setting, kemudian floor setting, development lap and setting. Nah, ini ya, tadi untuk yang tension lap length-nya 1,3 dikalikan TLL itu sudah 1120. Oke, nah ini dia, jadi sudah sesuai dengan skematik penulangan kita. Coba kita cek lagi ya di sini untuk yang rebar layout. Oke, jadi tadi sudah 1120. Kemudian, nah ini yang juga biasanya Bapak Ibu tanyakan standar ya, untuk yang tadi 2 HB, misalnya lebih besar atau sama dengan 2 HB. Nah di sini kita bisa klik, misalnya contoh di sini ya. Nah, tinggi baloknya kita ini adalah 800. Jadi dimensi baloknya itu 400 kali 800. Nah, ini kita bisa cek. Coba ya di sini B1 ini adalah 400 kali 800. Sehingga karena di sini ada faktor 2 HB-nya, Bapak Ibu, 2 HB. Sehingga untuk posisi lapping-nya itu dia berada di 2 HB dari face-nya kolom. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita cek di sini untuk yang 2 HB-nya seperti ini. Oke ya, kemudian selanjutnya kita bisa calculate ya. Nanti kita di sini quantity, kita calculate. Nanti akan kita dapatkan view quantity by kategorinya dan akan kita bandingkan dengan yang tadi menerus per 12 meter dan 40 dik. Nah, ini adalah tadi untuk yang settingan konsultan A. Kemudian ini coba akan kita buka lagi untuk yang settingan konsultan B. Jadi, nah ini juga Bapak Ibu, tadi pertanyaannya ya, saya, ini kalau seandainya Bapak Ibu di sini untuk proyeknya ini kebetulan dia konsultannya ini sama, misalnya proyek A dengan proyek B ini konsultannya sama-sama dengan konsultan A, itu bisa Bapak Ibu lakukan proses ekspor ininya ya, jadi ekspor untuk settingannya. Jadi Bapak Ibu tidak melakukan 2 kali settingan di project A dan project B dengan konsultan yang sama ya. Jadi kita bisa ekspor dan di sini saya bisa save misalnya untuk library-nya si konsultan A itu rules-nya seperti apa. Jadi di sini saya save. Kemudian yang kedua, untuk yang tension and compression-nya juga ini bisa saya ekspor rules atau misalnya di sini saya save. Jadi export rules dengan save itu pengertiannya sama ya. Nah, ini bisa kita save misalnya di konsultannya juga, konsultan A untuk settingan tension and compression setting. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk yang tadi calculation rules, yang calculation rules-nya juga ini bisa kita ekspor juga nih di sini Bapak Ibu. Bisa kita ekspor juga, misalnya tadi kita ekspor juga di bagian konsultannya A. Nah, ini kita save di konsultan A. Sehingga apabila nanti Bapak Ibu memiliki project baru yang konsultannya sama dengan project sebelumnya, hanya diimpor rules saja Bapak Ibu. Jadi impor lagi rules-nya dengan konsultan yang tadi, misalnya konsultan A, tinggal diimpor saja. Jadi Bapak Ibu tidak melakukan settingan 2 kali untuk project yang berbeda dengan konsultan yang sama. Oke, ini untuk konsultan A. Kemudian kita open lagi misalnya untuk yang konsultan B nih. Konsultan B. Oke ya, jadi di sini kita melakukan simulasi terhadap konsultan A dan konsultan B itu seperti apa. Nah, di sini kita sudah pindah ke modeling untuk yang konsultan B ya. Untuk yang konsultan B itu seperti apa konsepnya.
Jadi pengaturannya juga sama nih Bapak Ibu, di floor setting, kemudian di bagian development lab and setting, dan kita filter tadi ya, kita hanya menggunakan BJTD 40, kemudian oke ya, jadi di sini kita tadi, sebentar, kita pindah dulu yang ke settingan konsultan B ya. Untuk PPT-nya, tadi ini udah konsultan A. Nah ini untuk yang konsultan B. Nah yang konsultan B ini karakteristiknya berbeda dengan konsultan A. Jadi kalau tadi konsultan A kan untuk lab splice dan length development-nya itu cukup banyak kategorinya. Nah, untuk yang konsultan B, itu lab splice-nya itu untuk tulangan atas, tulangan bawah, dan sebagainya sama. Jadi dia menggunakan tensile lap length grade B atau 1,3 TLL. Kemudian untuk yang panjang penyalurannya, itu dia menggunakan LDH. Nah, ini juga sama ya, jadi dari panjang lab splice tarik adalah panjang penyaluran tarik LD dikalikan dengan faktor 1,3. Makanya kita memilih di sini grade B 1,3 TLL. Kemudian selanjutnya di bagian tension and compression settingnya, ini saya melakukan pengaturan untuk yang di bagian kolomnya tetap di grade B. Oke ya, kemudian untuk yang di bagian baloknya, itu tulangan atasnya saya menggunakan grade B, untuk tulangan bawahnya saya menggunakan grade A. Alasannya kenapa? Karena di sini untuk si konsultannya, dia membedakan untuk yang tulangan atas dengan tulangan lainnya. Jadi saya menganggap bahwa tulangan bawah itu adalah tulangan yang lainnya ya. Jadi saya buat dua kategori. Jadi yang lainnya ini saya asumsikan sebagai tension grade A. Kemudian untuk yang di bagian tulangan atasnya itu saya asumsikan sebagai grade B. Oke, nah kemudian karena seperti itu, jadi settingan saya lebih kurang seperti ini. Jadi ada 3 settingan. Settingan untuk tension grade B, ini saya rubah sesuai dengan standarnya si konsultan. Kemudian yang kedua, tension grade A-nya juga saya rubah, dan LDH-nya juga saya rubah. Oke ya, nah kemudian selanjutnya untuk si kolomnya ya, jadi kolomnya. Nah ini posisinya tetap sama seperti yang tadi si konsultan A, posisinya berada di tengah bentang kolom, hanya saja untuk yang si konsultan B ini, dia tidak menggunakan 500 untuk maksimumnya, dia menggunakan 450. Dan untuk sambungan tulangan si kolom pun dia menggunakan sambungan lewatan tarik, jadi 1,3 LD ya. Nah ini juga saya ganti tadi di bagian kategori tension and compression settingnya. Untuk yang si kolomnya ini saya menggunakan tension grade B karena ada faktor pengalinya 1,3. Oke, nah selanjutnya di sini ini yang kolom ya. Kemudian penerapannya seperti apa? Penerapannya, nah ini dia Bapak Ibu. Jadi yang tadi sebelumnya ini settingannya seperti ini. Dia posisinya berada di tengah bentang kolom. Kemudian tadi untuk faktor maksimumnya 450. Nah ini saya setting max 1/6, kemudian 450 ya. Dan posisi lappingnya berada di HN/2 atau benar-benar di tengah bentang kolom. Ini untuk yang kolom. Kemudian selanjutnya, ini juga ada faktor yang berbeda nih untuk yang balok. Kalau yang tadi konsultan A, Bapak Ibu ingat yang konsultan A, tadi yang untuk di bagian tepi, itu kan sama nih 0,25 ln. Tetapi untuk yang di bagian middle yang 3 bintang, di konsultan B dia pengaturannya adalah 0,33. Nah kalau yang tadi di sebelumnya konsultan A itu 0,35. Nah ini nanti bisa kita rubah juga. Nah seperti ini nih Bapak Ibu ya merubahnya. Jadi yang untuk yang tadi bintang 1 di sini ya, bintang satunya di bagian sisi pinggir atau tepi itu 0,25 ln. Untuk yang top support bar length in span-nya itu adalah 0,25 ln. Kemudian untuk yang bintang 3-nya tadi itu adalah 0,33, ini kita ganti. Kemudian untuk yang tadi konsultan A
konsultan A itu kan menggunakan LD ya untuk panjang penyalurannya. Sementara untuk yang konsultan B, dia menggunakan LDH. Kemudian faktor tekukannya 12D. Sehingga kita akan menginputnya seperti ini. Untuk yang panjang penyaluran dan tekukannya ya. Nah, selanjutnya di sini untuk posisi lapping, minimal 2H dari tepi join. Nah, ini juga di sini ada 2HB ln/4 yang tadi juga sama seperti yang di konsultan A. Nah, sekarang kita coba cek di bagian softwarenya. Nah, ini tadi sudah kita rubah ya. Jadi ada yang grade A-nya di sini kita rubah. Kemudian juga yang di grade B-nya juga kita rubah dan LDH-nya juga kita rubah. Oke, kemudian ini saya closing. Tension and compression setting-nya, ini juga saya lakukan pengaturan juga ya, tadi seperti ini. Jadi yang untuk beam-nya itu adalah yang di bagian top bar-nya saya asumsikan sebagai grade B. Untuk yang bottom-nya saya asumsikan sebagai grade A. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan juga. Nah, kita masuk lagi ke calculation rules. Calculation rules kolom, ini tadi sudah sesuai maksimum beam 450. Kemudian juga di tengah bentang kolom. Kemudian beam ya, beamnya Bapak Ibu di sini kita settingan beamnya. Untuk settingan beamnya, tadi yang di bagian top support bar length in span-nya, kita klik titik 3-nya. Nah, yang di bagian end atau pinggir 0,25, yang di bagian middle-nya 0,33. Oke, kita klik OK di sini. Kemudian untuk posisi lap splice-nya, itu kita settingannya seperti ini ya. Nah, sekarang misalnya kita coba cek untuk si volume baloknya nih, misalnya. Volume baloknya, kita cek di sini untuk yang konsultan B. Konsultan B kita cek di bagian quantity, rebar layout ya, rebar layout untuk memperlihatkan skematik penulangannya tadi seperti apa. Oke, kemudian di sini kita cek di sini lap length. Nah, kemudian lap length ini dia 1800, misalnya juga di sini 1800. Nah, ini panjang lappingnya adalah 1440 sesuai tadi dengan standar untuk yang grade B. Kemudian yang grade A-nya ini adalah 1110 ya, sesuai tadi dengan standar juga yang di length and development settingnya. Nah, ini untuk yang tadi standar B ya, konsultan B. Oke, Bapak Ibu, ini untuk yang konsultan B, nanti kita running, kita calculate, dan kita akan lihat perbedaannya seperti apa terhadap konsultan A. Oke, sekarang saya pindah lagi untuk yang berikutnya. Ini sebenarnya konsepnya sama ya Bapak Ibu, konsepnya sama. Jadi misalnya tadi saya buat di sini adalah per masing-masing modeling agar memudahkan kita untuk compare. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tadi lebih bagus misalnya untuk rules-nya ini tadi diekspor ya. Jadi kalau misalnya digunakan lagi buat untuk project yang lain bisa diekspor. Oke, kemudian selanjutnya saya pindah ke konsultan C. Jadi di sini saya mengambil uji petik terhadap konsultannya yang common atau yang sering digunakan oleh Bapak Ibu. Jadi saya mengambil 4 konsultan saja karena memang sebenarnya untuk di Indonesia ini konsultan struktur cukup banyak ya. Kalau misalnya kita mau bandingkan satu persatu itu cukup lama karena waktunya juga terbatas. Jadi kita ambil uji petiknya hanya 4 konsultan. Oke, ini saya sekarang juga buka untuk yang konsultan C. Jadi kita juga di sini Bapak Ibu secara tidak langsung juga mempelajari karakteristiknya masing-masing konsultan ya. Sehingga Bapak Ibu bisa membedakan, oh ternyata kalau konsultan yang ini tuh saya sudah hafal karakteristiknya seperti ini. Oke, sekarang saya pindah untuk PPT-nya ke konsultan C ya. Jadi saya terangkan dulu yang konsultan C. Oke, nah konsultan C ini berbeda lagi nih dengan konsultan A dan konsultan B. Walaupun secara prinsip mirip ya. Jadi di sini untuk yang tulangan atas, dia menggunakan tulangan tarik yang LA ini ya Bapak Ibu. Nah ini beda lagi. Kalau yang tadi konsultan B, angka-angkanya kan sudah disebutin ya Bapak Ibu. Misalnya tadi 1100, kemudian 1440. Nah, sementara kalau untuk yang konsultan C,
ini karakteristiknya dia dibuatnya seperti ini. Jadi misalnya diameter 10 sampai 19, 46 kali diameter besi. Kemudian misalnya untuk yang untuk yang 22 sampai 36 dia menggunakan 57 dikali diameter besi. Nah, tetap yang untuk bagian atasnya LD-nya ini untuk yang LD ya. LD ini ya adalah panjang penyaluran. Jadi nanti kita input di bagian Tension Development Length atau TAL. Kemudian untuk yang LDH-nya di sini nih Bapak Ibu. Jadi ada panjang penyaluran tarik dengan kait LDH. Nah, ini kita masukkan di bagian Tension Development Length dan Hook di sini. Kemudian LA ini adalah Tensile Lap Length grade B 1,3 LL. Ini adalah yang ini ya Bapak Ibu. Jadi panjang lewatannya itu kita masukkan di Tension Lap Length grade B. Nah, ini karakteristiknya berbeda lagi nih ya dengan tadi yang konsultan B dan konsultan A. Nah, kemudian selanjutnya di sini Bapak Ibu, kita lakukan proses seperti ini. Jadi, untuk yang kolomnya tetap di bagian panjang penyalurannya kita kategorikan sebagai tension. Kemudian untuk yang lappingnya tension grade B, untuk baloknya ini kita geser semua menjadi tension semua ya. Karena kalau yang tadi konsultan B, dia kan dibedakan, ada tulangan atas, kemudian ada lainnya. Sementara kalau untuk yang tadi konsultan C, tidak dibedakan mana yang misalnya tulangan atas dan tulangan lainnya. Jadi tulangan atas dan tulangan bawah misalnya untuk baloknya itu kita anggap sama gitu ya Bapak Ibu, kita anggap sama. Jadi kita gunakan kategorinya karena kita anggap sama, semuanya kita geser jadi tension grade B. Nah, ini misalnya contoh tadi ya, untuk yang panjang penyalurannya itu dia LD seperti ini dengan menggunakan pengelompokan penulangan. Kemudian untuk yang tulangan tarik, nah ini panjang lewatan dia tulangan tarik juga, seperti ini pengelompokan tulangan. Kemudian untuk panjang LDH-nya tidak langsung nilainya tapi rumus di sini. Misalnya untuk FC30 18 dB. Nah, kita merubahnya di development lab and setting-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi yang kita rubah bukan per masing-masing diameternya, tapi di bagian judulnya ini sudah ada keterangannya. Jadi kita tinggal buat saja nanti 46/57 gitu ya. Karena sesuai tadi dengan standar 46/57. Kemudian untuk panjang penjangkarannya itu adalah 35/44. Nah, ini kita coba cek di sini. Balik lagi ya, panjang penjangkarannya, nah ini ya 35/44. Kemudian panjang lewatannya 46/57. Nah, kita cek lagi di sini 46/57. Jadi langsung diganti di sini. Selanjutnya untuk yang LDH tadi kalau kita cek di sini adalah misalnya 18D ya, 18 dikali D. Nah, kemudian di sini juga sama nih, 18 dikali D. Gitu ya, jadi sudah sesuai untuk yang baloknya. Kemudian kolom di sini posisi sambungan tulangan berada di tengah bentang kolom. Kemudian panjang sambungan lewatannya itu tarik. Jadi dia masuknya sama seperti balok juga ya. Jadi kita menggunakan yang tadi panjang lewatan tarik, yang tadi 46/57. Kemudian untuk tadi maksimumnya sama seperti konsultan B 450 ya. Nah, bagaimana kita settingnya seperti ini untuk yang kolom. Jadi tidak ada perubahan, sama seperti yang tadi konsultan B. Nah, untuk yang si baloknya ini berbeda nih untuk yang tadi panjang tulangan ekstranya ya. Kalau yang di konsultan B dan konsultan A itu kan antara kiri dan antara pinggir dan tengahnya itu berbeda, 0,25 dan 0,35 konsultan A, dan konsultan B-nya 0,25 dan 0,33 ya tadi. Nah, sementara kalau untuk yang konsultan C dia seperti ini. Oke, kemudian ada catatan juga disclaimer di sini, dalam hal apapun sambungan tidak boleh ditempatkan dalam jarak 2 HB dari muka kolom di mana HB adalah tinggi balok. Jadi nggak boleh di maksimum dari 2 HB itu tidak boleh kita sambung di ininya ya, di dalam rentang 2 HB. Nah, ini untuk pengaplikasiannya seperti apa?
Nah, di sini sudah sesuai ln per 4 ditambah 15D. Jadi kalau kita cek tadi di sini, nah ini ln per 4 ditambah 15D sudah sesuai. Kemudian untuk yang di bagian bawah, LO per 4 dikurang 20D ya. Nah, ini juga sama. Jadi di sini LO per 4 atau 0,25 ln dikurang 20D. Nah, selanjutnya untuk yang panjang penyalurannya itu menggunakan tadi LD ya, menggunakan LD. Nah, ini seperti ini. Beda tadi dengan konsultan yang B menggunakan LDH. Kalau ini dia langsung menggunakan LD. Nah, penerapannya seperti apa? Nah, ini juga nih. Jadi dalam hal apapun, untuk yang sambungan tidak boleh ditempatkan di dalam jarak 2 HB, nah ini kita settingnya seperti ini, sama. Nah, sekarang kita coba buka untuk yang modelingnya ini tadi ya. Jadi tadi project settingnya juga sudah kita rubah. Tetap nih Bapak Ibu, jadi tadi sudah menerus per 12 meter, konsultan A, konsultan B, sekarang konsultan C. Itu berarti sudah 4 kali kita menyebut untuk yang rules-nya floor setting, development, lap and setting. Nah, ini yang tadi saya katakan ke Bapak Ibu, yang saya ganti bukan per masing-masing diameternya, tetapi adalah yang untuk di atasnya ya. Jadi judulnya ini saya ganti 46/57, 18/8, dan 35/4. Oke, kemudian juga di calculation rules-nya juga sudah saya ganti. Nah, ini untuk kolomnya standar sama seperti yang tadi. Untuk yang beam-nya, nah ini juga sudah sesuai ya dengan standar yang tadi kita perlihatkan. Dan untuk panjang penyaluran juga sudah kita setting. Dan tension on compression settingnya juga sudah kita setting ke grade B semua nih tadi ya. Kemudian kalau misalnya kita running di sini, oke ya, kemudian kita cek di bagian quantity-nya, lantai 1 misalkan. Nah, di sini kita klik bagian rebar layout-nya, kita klik di sini. Oke, nah coba kita cek ya Bapak Ibu, lap length-nya tadi udah 1425. Kemudian bagian bawahnya juga sama nih 1425. Dan misalnya tadi dari 2 HB-nya, misalnya contoh kita klik di sini. Oke ya, ini juga 1800, ini juga sama nih. Nah, misalnya juga kita cek di sini 1800, ini juga misalnya 1800. Sudah sesuai ya tadi dari 2 HB-nya. Oke ya Bapak Ibu, ini tadi yang konsultan C sudah kita tentukan juga. Nanti kita calculate, kita hitung volumenya seperti apa. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba pindah lagi yang ke bagian konsultan D yang terakhir. Oke, untuk yang kolom tadi kita belum sempat bahas ya. Untuk yang kolom pun misalnya contoh di sini posisinya rebar layout. Oke, rebar layout. Nah, di sini tadi sama seperti yang untuk yang kolomnya, nah ini juga sama seperti ini. Nah, ini diameter 22 ya, misalnya contoh seperti ini, dia posisinya di tengah bentang kolom untuk posisi sambungannya. Semua juga sama, rata-rata konsultan menyarankan untuk posisi lappingnya berada di tengah bentang kolom ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke konsultan D nih, sekarang yang terakhir konsultan D. Konsultan D seperti apa untuk standarnya? Nah, ini konsultan D ya. Jadi konsultan D ini, nah ini standarnya seperti ini. Jadi untuk yang LD-nya itu adalah untuk yang tension development length-nya atau TAL-nya itu dia LD. Kemudian untuk yang panjang lewatannya juga sama LD. Dan LDH-nya untuk panjang penyaluran. Oke ya, kemudian, nah ini posisinya kita jadikan semuanya tension grade B dan juga di sini tension semua ya, karena antara tulangan atas dan tulangan bawahnya juga diasumsikan sama.
Nah, ini juga kita cek di sini. Nah, ini adalah untuk yang nilai-nilainya. Ini berbeda lagi nih tadi Bapak Ibu. Kalau yang tadi konsultan C, itu menggunakan garis miring ya. Misalnya tadi 46/57 gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini dia tidak menggunakan per, tapi kita isi satu persatu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kita gunakan langsung diisi di per masing-masing diameternya, dan juga LDH-nya juga sama. Bagaimana dengan kolom? Nah, kolom juga sama, posisi sambungannya juga berada di tengah bentang kolom. Ini juga untuk yang maksimumnya dia 450, jadi nggak perlu kita rubah lagi. Nah, ini settingan kolomnya seperti ini ya, jadi Bapak Ibu. Settingan kolomnya seperti ini. Kemudian untuk yang settingan baloknya, begini nih Bapak Ibu. Nah, ini settingan baloknya sama dengan settingan baloknya si konsultan C. Jadi tadi konsultan C kan LO/4 ditambah 15D yang di bagian atas, yang di bagian bawah LO/4 dikurang 20D. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian juga posisi sambungannya, ini daerah bebas sambungan tidak boleh disambung di muka kolom, misalnya ditambah 2HB, ini nggak boleh di sini, tapi harus di tengah bentang ya. Oke, nah pengaplikasiannya seperti apa? Nah, begini ya Bapak Ibu. Jadi tadi sama LN/4 ditambah 15D yang atas. Kemudian yang bagian bawahnya itu adalah untuk yang LO dikurangi 20D ya di bagian bawah. Oke, selanjutnya untuk yang panjang penyalurannya juga sama nih, seperti ini. Nah, itu untuk yang settingannya tadi. Nah, ini juga daerah bebas sambungan. Daerah bebas sambungan juga dia posisinya seperti ini ya Bapak Ibu, settingannya. Oke, nah itu sudah kita jelaskan antara tadi konsultan A, B, C, dan D, dan juga misalnya tadi panjang balok 12 meter per 40D. Nah, apa yang kita dapat simpulkan dari penjelasan tadi semua konsultan? Nah, di sini yang harus kita lakukan Bapak Ibu adalah yang pertama, kita harus adjust dulu tension and compression settingnya. Jadi di aplikasi Cubicos TRB itu ada pilihan tools yang tadi tension and compression setting. Kita sesuaikan dengan standar konsultannya. Kemudian yang kedua, kita adjust development lap and setting. Jadi development lap and setting itu adalah tadi yang angka-angka tadi ya Bapak Ibu. Yang per masing-masing diameter tadi yang 1,3 dikali TLL, itu adalah development lap and setting. Jadi kita adjustment lagi. Kemudian selanjutnya kita adjustment calculation rules-nya. Jadi kalau misalnya calculation rules-nya juga sudah kita adjustment sesuai dengan kondisi yang ada, itu kita bagi menjadi dua, kita adjust terhadap kolom dan kita adjust terhadap rules-nya si balok gitu ya atau beam. Jadi ini tadi settingannya ya Bapak Ibu, settingannya seperti ini yang harus kita lakukan di aplikasi Cubicos TRB. Untuk khusus yang tema kita hari ini adalah balok dan kolom. Oke, kemudian ini yang hasil akhirnya tadi setelah kita bandingkan. Oke, yang kita bandingkan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi saya pembandingnya adalah terhadap balok menerus 12 meter 40D ya. Jadi dengan menggunakan konsultan A, itu kalau kita mengikuti 40D, kita akan mengalami kekurangan volume sebesar misalnya lebih kurang 4,5%. Jadi kita ini ya minus ya untuk yang volumenya minus 4,6%. Kemudian kalau misalnya untuk yang di bagian ini untuk konsultan B itu kita minus juga sekitar 4%. Konsultan C ini lebih besar sekitar 7,5% nih untuk selisihnya terhadap balok menerus yang tadi 12 meter. Oke, kemudian untuk yang balok menerus konsultan D, ini misalnya tadi adalah selisihnya 6,5%. Karena tadi karakteristik konsultan yang berbeda-beda ya tadi Bapak Ibu. Nah, sehingga dihasilkan adalah tampilannya seperti ini. Nah, ini juga biasanya ada permintaan pada saat kita training atau pada saat kita technical support atau apapun ya gitu. Biasanya ada Bapak Ibu yang bertanya, Pak, pernah membandingkan nggak sih kalau misalnya putus pertumpuan itu hasilnya berapa, kalau menerus per 12 meter, 40D itu berapa, kemudian juga kalau misalnya mengikuti standar konsultan seperti apa. Nah, kalau misalnya mengikuti balok putus per kolom dengan yang menerus per 12 meter, selisihnya sekitar 2%. Ini kita mengambil kasus adalah yang untuk rangka batang ya, jadi tidak termasuk fondasi, misalnya tie beam atau slope.
karena itu akan menghasilkan rules yang berbeda lagi. Jadi kita fokus yang standar saja, yang untuk misalnya balok yang bertemu dengan kolom, atau misalnya bertemu dengan core wall gitu Bapak Ibu. Nah ini perbandingannya seperti ini, bisa Bapak Ibu cek. Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang menghitung volumenya putus per kolom, balok putus per 12 meter, dengan menggunakan aplikasinya kita, dengan hanya 1 kali pemodelan, kita bisa merubah-rubah rules-nya sesuai dengan standar konsultan, dan itu juga cukup efektif untuk kita membandingkan seperti apa sih nanti perbedaannya. Paling tidak, biasanya Bapak Ibu kan antara ini ya, balok putus per kolom atau misalnya menerus per 12 meter. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan dengan konsultan A, konsultan B, konsultan C, atau konsultan D. Nanti selisihnya seperti apa. Karena kalau dengan menggunakan konvensional itu agak cukup sulit untuk kita mengikuti rules-nya seperti apa. Tapi dengan menggunakan TRB rules, itu kita bisa lebih efektif. Oke Bapak Ibu, ini yang untuk summary-nya kita ya. Jadi tadi dari hasil perbandingannya seperti apa. Jadi kita di sini kontennya bukan membandingkan hasil volume dari konsultannya secara garis besar, tidak. Tapi dengan Bapak Ibu menerapkan standar detail per masing-masing konsultan, itu menjadi tidak ada volume yang terlewat atau misalnya yang terkurang ya, seperti itu. Oke, ini tadi sudah konten yang terkait dengan standar per masing-masing detail konsultan. Kemudian kita masuk ke konten yang ketiga. Ini adalah yang harusnya kita highlight untuk kedepannya. Jadi bagaimana detail penulangan baru yang muncul di Kubikos TRB versi 2022. Nah, tadi juga sudah kita jelaskan juga secara tidak langsung. Nah, untuk yang versi terbaru itu, untuk yang settingannya, kita di bagian settingan rules-nya balok, kita menambahkan posisi lap splash-nya si balok ini ada faktor 2HB-nya ya Bapak Ibu. Kalau yang versinya Bapak Ibu sebelumnya itu tidak ada. Jadi ini yang tadi kita tambahkan untuk yang versi tahun 2022. Mudah-mudahan untuk yang versi 2022 ini bisa mengakomodir kebutuhannya Bapak Ibu terkait dengan perhitungan volumenya pembesian ya, yang tidak ada di versi 2021. Kemudian kesimpulan. Nah, kita masuk kesimpulan di sini. Kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah, jadi di sini untuk yang kita terangkan tadi, TRB rules ini dapat membuat library karakteristik rules dari berbagai konsultan. Jadi bisa nanti Bapak Ibu save atau Bapak Ibu simpan kalau seandainya tadi kasusnya project-nya berbeda tapi konsultannya sama. Kemudian TRB rules dapat memetakan perbedaan antara satu metode dan antara beberapa konsultan. Tadi ada metode putus per kolom, ada metode yang tadi putus per 12 meter 40D, kita bisa dapat memetakan perbedaannya. Nah ini yang terakhir, dari fase pre-construction hingga fase final construction, diharapkan menggunakan metode perhitungan yang sama. Diharapkan menggunakan metode perhitungan yang sama agar semua stakeholder memiliki data yang sama. Oke, itu dia yang dapat saya sampaikan untuk sharing dan diskusi terkait dengan penerapan rules dan metode perhitungan volume penulangan dengan menggunakan aplikasi Kubikos TRB. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Andrea ya. Ya, terima kasih banyak Pak Reza atas pemaparannya, sangat detail dan lengkap ya. Jadi Pak Reza berdasarkan studi tadi perbandingannya, jadi perhitungan metode putus per kolom atau 40D itu tidak terlalu konservatif ya Pak ya, karena kurang dari kalau kita menggunakan standar konsultan begitu ya Pak ya? Iya Bu, jadi tadi tidak terlalu konservatif ini ya tadi ya? Iya, berarti kalau kita pakai metode pendekatan 40D atau putus per kolom, sebaiknya ada faktor penambahan lagi ya Pak ya, biar nggak kurang berarti ya? Betul Bu, iya. Oke, di sini kita ada sedikit polling Pak, bisa di-share. Jadi kita pengen tahu nih dari teman-teman seringnya pakai metode yang mana sih, 40D atau dari konsultan atau berdasarkan metode konstruksi? Mungkin bisa kita diskusikan dari situ Pak. Bagaimana ya Bu, polling? Iya, coba di-share. Oke, kita launch ya berarti? Iya, betul.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa dipilih Bapak Ibu biar kita tahu nih kebanyakan praktisnya itu seperti apa sih di project-project masing-masing company ya. Apakah lebih sering pakai asumsi 40D menggunakan standar detail konsultan atau nggak dua-duanya, tergantung metode konstruksi. Silahkan dipilih ya Bapak Ibu, nanti kita lihat bareng-bareng hasilnya. Oke, sembari kita menunggu Bapak Ibu mungkin boleh disiapkan juga, mungkin ada pertanyaan untuk ditanyakan ke Pak Reza. Tadi sempat ada dari Bu Juni ya, Juni, Bu, ya. di chat ya. Apakah untuk setting file TRB-nya diberikan dalam soft copy? Bagaimana Bu Edrea? Ya, jadi untuk settingan yang tadi dicontohkan oleh Pak Reza itu kan baru berupa contoh aja ya. Jadi tidak fully adopt semua tabelnya gitu, Bu. Jadi itu cuma pedoman saja. Jadi nanti untuk penerapannya masing-masing mungkin boleh merefer ke presentasi Pak Reza, tapi untuk pengisian tabelnya tetap perlu dilakukan masing-masing begitu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah ganti satu, bagaimana Pak prosedurnya? Kalau misalnya sudah pernah dapat proyek konsultan A misalnya, udah diganti. Selanjutnya untuk proyek selanjutnya bagaimana Pak? Apakah bisa dipakai lagi atau harus di-set ulang Pak? Oh, baik Bu, tadi sempat kita jelaskan ya, kalau misalnya untuk yang Bapak Ibu, misalnya proyek A dan proyek B-nya itu sama konsultannya, ini tadi kita sempat menjelaskan ada faktor ekspor dan impor tadi ya di rules-nya. Jadi ekspor itu adalah kita save sebagai library. Kemudian untuk yang si proyek B-nya itu kita ambil lagi tuh library-nya tadi yang si konsultan A tadi gitu Bu. Jadi tanpa ini ya, tanpa setting ulang. Tapi alangkah lebih baik, mohon maaf nih terkadang juga koreksi kalau saya salah, si konsultan ini juga mengupdate standar detailnya, tapi tidak terlalu banyak. Nah itu mungkin coba di cross check sekali lagi. Kalau memang sama, oke kita bisa mengambil dari library-nya, tapi kalau ada perbedaan sedikit, yang tadi dari library-nya yang kita ambil tadi itu kita modif lagi ya Bu, sedikit Bu, seperti itu. Iya, berarti tetap harus dicek ya kalau dapat proyek baru ya, walaupun konsultannya sama. Oke, pollingnya apakah sudah diisi Bapak Ibu? Masih 60% ya Bapak Ibu dari peserta. Oke, ini kata Pak Nardi Saiful biasanya ngitung balok menurut 40D. Nah dari sini bisa terlihat ya Pak. Jadi ini nggak angka pasti, hanya saja kita mengambil sampling tadi misalnya satu lantai balok gitu ya, satu lantai balok. Nah ini misalnya perbedaan volumenya seperti ini. Jadi tadi kan untuk yang si kolom itu nggak terlalu banyak perbedaan untuk setiap konsultan ya. Karena dia standarnya tadi 1/6, kemudian tadi maksimum 450 dan 500, ini nggak terlalu banyak. Nah selanjutnya untuk yang balok ini yang agak bervariasi ya, kalau kita lihat antara satu konsultan dengan konsultan yang lain juga tidak terlalu banyak perbedaannya, rata-rata seperti ini. Baik. Terima kasih Pak Reza atas jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan mungkin? Oke, masih 73% ya Bu untuk yang pollingnya, masih kurang sekitar 25% lagi Bapak Ibu. Tapi kalau untuk hasil polling sementara di saya, sebagian besar mengikuti standar detail konsultan. Jadi 60% mengikuti standar detail konsultan, 30% asumsi 40D, dan 12% mengikuti menyesuaikan dengan metode konstruksi. Oh baik, berarti ya, sudah sesuai ya berarti ya mayoritas ya. Ya, jadi tadi mungkin yang penjelasan kita juga bisa berguna buat Bapak Ibu ya untuk mengadopsi bagaimana merubah rules di aplikasi Kubikos TRB-nya. Mungkin selama ini sudah pernah atau misalnya kurang pas atau apapun, nanti kita bisa diskusi lagi lebih lanjut ya, misalnya Bapak Ibu. Nah, berarti tadi juga sesuai dengan kesimpulannya kita. Nah, ini kita nggak tahu nih untuk yang asumsi 40D, detail konsultan, kemudian menyesuaikan dengan metode konstruksi. Kalau menyesuaikan dengan metode konstruksi berarti Bapak Ibu background-nya kontraktor.
Nah, kalau untuk yang mengikuti standar detail konsultan dengan asumsi 40D, saya belum tahu nih, 60% dengan 30% ini apakah ada yang background-nya kontraktor atau juga background-nya konsultan. Gitu ya, Bu. Karena kalau untuk yang asumsi 40D, apakah dihitung pada saat fase tender atau misalnya fase konstruksi, itu mungkin nanti bisa kita cek lagi. Oke, sudah hampir 80%. Apa mau kita tutup aja, Bu Edria? Iya, boleh Pak. Mungkin boleh di-share kita end poll ya. hasilnya. Oke, share result ya. Ya, oke. Nah, ya, jadi 60% detail ya. Betul. Oke. Oke, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti standar detail konsultan, apakah ada concern atau ada kesulitan pada saat adopsi standar detailnya yang mungkin mau ditanyakan ke Pak Reza terkait elemen balok dan kolomnya mungkin? Atau yang biasanya mengasumsi atau menyesuaikan dengan metode konstruksi, apakah bisa di-share juga pertimbangannya apa nih kira-kira Bapak Ibu waktu menggunakan metode ini? Bagaimana Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan lain atau mungkin ada diskusi? Atau masih bingung? Ini ada Pak, ini ada yang namanya Pak Kevin Yuda, raise hand ya. Boleh dinyalakan mic-nya langsung aja Pak, jangan, tidak perlu malu-malu. Iya, selamat siang. Iya, silakan. Jadi saya Siang, Pak. waktu bikin permodalan itu di TLB kan ada settingannya untuk kolom yang lantai 1 yang nyambung ke parket itu ada yang set double bar dan main bar encourage. Nah, untuk yang set double bar saya nggak tahu settingannya bagaimana biar bisa double bar-nya itu tidak satu lantai penuh. Soalnya kalau saya modelin itu selalu double bar-nya itu sampai lantai atasnya, jadi kayak double gitu. Makanya selama ini saya settingannya tak ganti main bar encourage supaya tidak kedobelan itu volumenya. Oh, oke. Mungkin bisa saya klarifikasi pertanyaannya Pak ya. Mungkin untuk kolom lantai dasar ya Pak ya, lapping tulangan utamanya pengennya di lantai itu ada, tapi kalau di defaultnya baru ada lapping di lantai atasnya, begitu ya Pak? Oh, bukan Bu, maksudnya untuk yang kolom lantai dasar itu kalau settingannya kalau lihat di atribut itu ya, atribut editor yang double bar other attribute yang di double barnya itu Pak. Kalau settingannya saya bikin set double bar itu ada muncul lagi tulangan utamanya itu double bar-nya itu dari paket sampai lantai atasnya. Nah, sedangkan kalau settingannya saya ubah main bar encourage itu jadi enggak ada lab-nya gitu, enggak kedobelan. Nah, saya bingung itu settingannya di mana untuk double bar itu. Ya gimana Pak? Tadi yang double bar itu di atribut editor maksudnya Pak, editannya? Ya, di other attribute. Other attribut? Ya, yang di kanan itu. Yang baris berapa Pak? Baris nomor 21 itu. Atribut editor baris nomor 21. Other attribute plusnya dipencet. Oh ya, mungkin boleh ditunjukkan juga Mas Reza untuk settingan yang dimaksud oleh Pak Kevin. Apakah maunya seperti ini, Pak? Nah, ya harusnya kan seperti ini. Oh. Tapi kalau apa? Selama ini saya settingan pakai double. Nah, yang double bar itu saya ganti main bar encourage supaya volumenya nggak double. Jadi misal kalau settingannya set double bar, itu misal kolom lantai 1 itu bisa sampai 10 ton satu lantai. Sedangkan kalau main bar encourage paling cuma 6 ton.
Oh, baik. Oke. Jadi kalau misalnya defaultnya kan ini yang set double bar ya, Pak ya. Iya, defaultnya. Kalau pakai yang default ini jadi lebih besar ya kuantiti tulang utama di lantai dasarnya ya. Iya, soalnya kalau saya lihat di 3D itu double bar-nya itu dari bawah parket sampai ke lantai atasnya, lantai 2-nya. Oh, Nah, harusnya iya. kan cuma sampai tadi setengah lantai itu kayak gitu. Layoutnya itu. Oke. Ya, Settingannya gimana? baik Pak, siap. Pak Reza, boleh dijelaskan Pak untuk terkait pengaturan tulangan kolom lantai dasarnya? Halo? Oh, maaf. Iya. Pak, ya, Bu Edria dan Pak Kevin, tadi saya untuk pertanyaannya Pak Kevin, itu berarti Pak Kevin menginginkan adanya double bar di lantai dasar. Oke ya Pak ya, jadi ada sambungan tulangan juga ya gitu. Nah kemudian ini tadi awalnya defaultnya itu adalah di B ya Pak ya, di B. Jadi yang kategori B memang untuk yang B ini tidak ada overstack atau adanya penyambungan di lantai dasar Pak. Nah ini saya rubah ke C nih, tipe C ini kan ada nih Pak double barnya. Saya running ulang gitu ya, saya running ulang. Jadi tampilannya adalah rebar layoutnya seperti ini. Nah ini yang Pak Kevin inginkan Pak, maksudnya? Oh iya Pak, betul Pak. Ya, jadi saya tidak berubah di sini Pak. Set double-nya tetap nih, saya tidak mengutak-atik. Yang saya modifikasi hanya di rules-nya kolom aja Pak di sini. Iya Pak. Ya, gimana Pak? Apakah sudah cukup jelas Pak penjelasannya? Apakah sudah terjawab? Sudah ya. Oke, terima kasih Pak Kevin atas pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Agus Cahyono. Saya share screen ya Pak Reza. Ini sudah saya download nih kebetulan. Oh iya, boleh Bu. Ini berarti saya stop share. Boleh allow juga nggak Pak? Oke, siap. Saya stop dulu. Oke, kemudian saya... Oke, udah bisa ya. Nah, seperti ini ya Pak ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Agus Cahyono, bagaimana TRB menghitung balok cantilever ujungnya mengecil seperti gambar ini, Pak Reza. Jadi ukurannya di support itu tingginya 400, di ujung bebasnya 350. Kita coba ya, Bapak Ibu. Oke. Line tadi di sini. Misalnya ini cantilever ya. Oke. Nah, ini maksudnya pengecilan di ujung ya, Bu Edra ya? Iya, betul. Ya. Oke, di sini kita cek. Anggap ini kita asumsinya sesuai dengan ukuran saya, misalnya begini ya, Bapak. Oke ya, ini maksudnya seperti ini ya. Ini coba kita kalkulasi. Oh, ukuran ininya, makanya lebih situ ya? Iya. Oh, nggak apa-apa. Begini ya, Pak? Maksudnya ya, mengecil begini. Bagaimana Pak Agus? Apakah sudah sesuai dan sudah terjawab pertanyaannya? Iya. Oke ya, sudah ya Pak. Ya, jadi tadi digantinya di mana Pak untuk ukurannya? Oke, kalau untuk yang ini itu settingannya kita klik di sini set label ya. Jadi sudah asumsinya sudah ada data penulangannya. Kemudian ini kita centang nih di sininya untuk menggunakan garis miringnya. Jadi 400 dikali 800 per 400. Jadi 800-nya di bagian area tumpuan, 400-nya di ujung bebas, Bapak Ibu.
Oke, jadi gantinya Ya. di side label ya Bapak Ibu, di situ tulisannya lebar kali tinggi atau width kali height. Di bagian height-nya itu kita pakai garis miring, tinggi di tumpuan, garis miring tinggi di ujung bebas. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Untuk materi pembelajaran, Bapak Ibu bisa akses online training platform kami ya Bapak Ibu. Websitenya sudah saya share. Di sana ada video tutorial maupun materinya ya. Baik level basic maupun intermediate. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi mungkin? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup ya Pak Reza ya. Baik, Bu Edria. Ini ada satu lagi ya, chat Nisa. Oh, video recording ya. Bagaimana Bu? Nanti, nanti kita publish di online training platform kita itu. Jadi nanti setelah kita publish recording plus PPT dalam bentuk PDF ya, file yang ini nanti kita upload. Kalau misalnya sudah, nanti kita akan share linknya ke grup yang sudah untuk event hari ini. Seperti itu. Oke, sebentar kami mau share feedback formnya dulu untuk kita perlu masukannya juga nih Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya ada topik yang Bapak Ibu ingin pelajari untuk workshop-workshop berikutnya ya. Saya share linknya dulu. Oke, sama jangan lupa bulan depan kita ada new product launch Bapak Ibu. Jadi jangan lupa mendaftarkan diri. Saya share link feedbacknya dulu ya. Ya, silahkan diklik dan mohon diisi ya Bapak Ibu untuk event selanjutnya. Oke, kalau Bapak Ibu punya ide untuk yang kedepannya yang mau kita bahas, misalnya yang berhubungan dengan perhitungan volume pekerjaan, bisa diisi untuk yang linknya ini ya Bapak Ibu. Ya, mungkin ada request untuk topik selanjutnya terkait penulangan atau untuk software TAS-nya mungkin ada yang pengen dipelajari atau didiskusikan lebih lanjut. Jadi silahkan disampaikan di feedback ini ya. Oke, dari Pak Reza mungkin ada yang mau disampaikan untuk penutup? Tidak ada sih Bu. Jadi intinya gini ya Bu, bukan tidak ada ya. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk perhitungan volume penulangan, koreksi kalau saya salah ya untuk statementnya. Jadi biasanya untuk di Indonesia itu kan belum ada standar baku ya Bapak Ibu, standar baku untuk perhitungan volumenya itu seperti apa. Tapi kalau untuk standar detailnya sudah ada. Nah di sini saran saya ya Bapak Ibu, yang terutama ini yang sesuai dengan poin yang ketiga, itu dari fase pre-construction hingga fase final construction itu Bapak Ibu kan ada background-nya dari konsultan, ada background-nya dari owner, atau misalnya dari timnya teman-teman mahasiswa, atau misalnya dari kontraktor. Itu harapan kami sebisa mungkin itu dikolaborasikan bersama sehingga antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain itu memiliki data yang sama, memiliki tujuan perhitungan yang sama, sehingga bisa menghemat waktu untuk melakukan klarifikasi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang menyediakan template atau misalnya metode seperti apa, kemudian di-share dan itu didiskusikan bersama-sama antara semua stakeholder. Karena pengalaman kami sebagai provider ya, itu cukup banyak yang tidak seragam
antara misalnya konsultan dengan kontraktor, kemudian juga dari versi owner juga itu nggak matching untuk standar perhitungan volume pembesiannya. Karena memang kita nggak ada di sini untuk standar perhitungan volume pembesian itu seperti apa. Lebih baik kalau seandainya sudah dibuatkan di template yang sama. Nah ini kita juga bisa mewakili si Kubikosnya kalau memang dari tim konsultannya bisa dibuat library seperti ini ya Bapak Ibu, library-nya misalnya tadi di save as hasil rules-nya Bapak Ibu semua, kemudian nanti bisa di-share atau didistribusikan kepada kontraktor atau misalnya pihak lain yang menghitung juga, sehingga standar perhitungannya itu untuk rules-nya menjadi sama. Kalau dari saya itu sih Bapak Ibu untuk tambahannya. Baik, terima kasih Pak Reza atas pemaparannya, sangat bermanfaat dan sangat praktikal ya untuk kita terapkan di proyek masing-masing. Jadi itu tadi kesimpulannya bahwa anjuran dari Pak Reza adalah kita mengacu ke standar yang sama gitu ya untuk menghindari perselisihan nantinya benar, ya. Bu, ya. Biar kita nggak bingung nih, softwarenya sama, proyeknya sama, modelnya, fisiknya sudah terlihat sama ya, tapi kenapa outputnya bisa beda? Ini kuncinya ada di sini ya Pak Reza ya. Iya Bu, atau juga internal ya, misalnya internal kontraktor nih, antara tim estimate sama QS dengan tim supervisornya atau tim yang kebutuhan materialnya, itu dikolaborasikan lagi sehingga menghasilkan nanti data yang sama antara fase konstruksi hingga ke fase final construction-nya gitu. Iya, karena kan juga ada dispute juga ya antara yang orang project dengan yang estimate atau PS-nya. Oke, kalau untuk proyek berjalan Pak yang sudah terlanjur nih, apakah repot Pak ganti rules-nya? Sepertinya tidak sih Bu, jadi didiskusikan aja bersama antara tadi konsultan dengan kontraktor, misalnya konsultan IS-nya atau konsultan pengawas berserta kontraktor, kalau memang sudah berjalan kan bisa dirubah nih Bu, gitu. Rubahnya cepat, modelingnya tetap ya, nggak usah diganti ya, modelnya nggak usah diganti Bu, gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Reza. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah mengikuti workshop kita pertama ya di Branch Indonesia ini. Baru pertama kali kita adakan intermediate workshop spesial untuk Bapak Ibu yang merupakan active user. Jadi kita nggak cuma ngadain untuk teman-teman yang baru bergabung ya, training level basic, tapi untuk teman-teman yang sudah pengguna kita juga perhatikan ya supaya level up terus. Nantikan intermediate workshop kita selanjutnya akan kita share ke grup-grup company masing-masing dengan topik-topik yang berbeda lagi pastinya. Jadi ditunggu feedback dari teman-teman untuk kita menentukan topik apa lagi sih yang mau kita angkat selanjutnya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan baik dari kami ataupun secara teknisnya ada kekurangan. Semoga tetap materi-materi ini bisa terdeliver dan sampai ke Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk selanjutnya. Terima kasih juga untuk Pak Reza sudah meluangkan waktu ya dan mempersiapkan materi ini. Ini pastinya tidak mudah. Ini demi teman-teman kita semua ya, supaya bisa level up semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semua. Terima kasih semua.